Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-130, 131 dan 132 dari surah Al-A'raf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Telah diterangkan sebelum ini bahwasanya Nabi Musa menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun dan kaumnya, yaitu supaya beribadah hanya kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah, menyembah hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tetapi Fir'aun dan kaumnya menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Mereka memelihara tradisi mereka, yaitu menyembah berhala, menyembah patung. Bahkan Fir'aun sendiri menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka yang mesti dipatuhi hanyalah titah Fir'aun saja. Fir'aun adalah gelar bagi pemimpin atau penguasa di negeri Mesir. Mereka sebenarnya tidak punya alasan lagi untuk menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa menyampaikan bahwasanya beliau adalah seorang rasul dan beliau diberi bukti oleh Allah sebagai seorang rasul, yaitu berupa mukjizat. Nabi Musa melemparkan tongkat berubah menjadi ular. Nabi Musa mengeluarkan tangannya bercahaya. Itu semua adalah mukjizat yang semestinya membuat mereka mempercayai Nabi Musa alaihi salam. Bukan hanya itu, yaitu ketika mereka menuduh Nabi Musa sebagai tukang sihir, mereka mendatangkan ahli-ahli sihir dari seantero negeri Mesir, beribu banyaknya, untuk mengalahkan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tak terkalahkan, malah ahli-ahli sihir itu yang kalah. Mereka bersungkur sujud, mereka beriman kepada Allah, Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi tidak sampai setakat itu saja. Fir'aun dan kaumnya malah menetapkan keputusan, yaitu menghukum, menyiksa Nabi Musa dan orang-orang yang beriman dengannya, yaitu dengan siksaan yang dahsyat. Setiap anak laki-laki yang lahir akan dibunuh, dan perempuan-perempuan dibiarkan hidup untuk pemuas hawa nafsu mereka. Dan tidak akan ada siapa yang bisa berkuasa mengalahkan mereka, sebab Fir'aun dengan angkuh dan sombongnya mengatakan bahwasanya ia dan kaumnya adalah yang berkuasa penuh ke atas
ke atas Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersama dengannya dari kalangan Bani Israel. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada Nabi Musa bahwasanya kesudahan Firaun itu adalah akan dibinasakan. Namun Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa gelisah, khawatir, takut, dan disebabkan karena iman mereka yang lemah, mereka menjadi pesimis untuk menghadapi Fir'aun yang telah mengancam mereka dengan hukuman yang dahsyat, dengan hukuman yang berat. Namun Nabi Musa alaihissalam mengingatkan mereka tentang janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan membinasakan musuh orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan mereka, akan menggantikan musuh yang telah dibinasakan itu dengan orang-orang beriman, yaitu apabila Bani Israel beriman, maka mereka lah sebagai khalifah yang akan menggantikan Fir'aun dan kaumnya yang akan dibinasakan. Kemudian cerita sampai di situ, ini dalam pengajian yang lalu. Sekarang kita lanjutkan lagi, adalah Allah berpindah pula menerangkan tentang kaum Fir'aun kembali. Jadi kalau sebelum ini menerangkan tentang sikap yang ada pada Bani Israel yang beriman bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, yaitu mereka gelisah disebabkan karena kekurangan iman mereka. Semestinya mereka menghadapi ujian itu dengan keyakinan, tapi mereka lemah, namun Nabi Musa menguatkan mereka. Sekarang pula berpindah kepada kisah yang berkaitan dengan kaum Fir'aun. Jadi kaum Fir'aun itu adalah kaum yang tidak juga mau mengambil pelajaran dari apa yang berlaku. Maka Allah tetapkanlah hukuman ke atas mereka. Sebelum hukuman kebinasaan, nanti mereka dibinasakan dengan ditenggelamkan di dalam laut. Sebelum hukuman berupa kebinasaan, ditetapkan terlebih dahulu hukuman-hukuman kepada mereka supaya mereka ini kembali, supaya mereka sadar, supaya mereka segera beriman sebelum terlambat. Nah, hukuman yang ditetapkan ke atas mereka dalam ayat-ayat yang akan kita pelajari ini ada dua, yaitu hukuman pertama berupa kemarau panjang, dan hukuman yang kedua adalah berupa kekurangan buah-buahan. Semestinya mereka apabila diperingatkan dengan hukuman tersebut, mereka segera menyadari diri karena telah melakukan kemusyrikan dan kekufuran selama ini, maka hendaklah mereka segera beriman. Tapi rupanya tidak, mereka malah lebih kafir lagi, lebih ingkar lagi, lebih menyombongkan diri lagi. Bahkan mereka mengatakan apa-apa yang berlaku ke atas diri mereka apabila yang baik itu adalah karena memang bahagian mereka untuk mendapatkan yang baik. Itu tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa menerangkan Tuhan yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Mereka mengatakan tak ada kaitan dengan Allah taala. Ini kaitan karena memang bahagian kami orang baik-baik di negeri Mesir ini, maka kami pun dapat kebaikan. Kemudian apabila ditetapkan ke atas mereka berupa kemarau panjang, kemudian kekurangan buah-buahan, mereka mengatakan ini sebabnya adalah karena Musa itu bersama kami. Musa ini dan orang-orang beriman bersama dengannya ini pembawa sial ini. Wah, itu yang mereka katakan. Sial kami ini karena Musa bersama kami. Maka mereka menjadi betul-betul ingkar, yaitu tidak mengembalikan bahwasanya baik yang mereka terima ataupun buruk yang mereka terima, sebenarnya yang menetapkannya itu adalah Allah yang memberikan kebaikan kepada mereka supaya mereka mengingat Allah yang menetapkan keburukan berupa kemarau panjang atau kekurangan buah-buahan supaya mereka kembali kepada Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala
memberikan apa yang mereka inginkan, yaitu tanah mereka menjadi subur kembali, buah-buahan kembali hasilnya mereka dapatkan dengan cukup berlebih. Tetapi malangnya mereka tidak memandangnya dengan akal fikiran yang jernih, tetapi mereka melihatnya dengan hawa nafsu yang sombong dan dengki kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah bantah pandangan mereka yang salah itu, Allah bantah dengan pandangan yang sebenarnya. Tapi mereka tetap juga mengatakan bahwasanya kami tidak akan beriman, wahai Musa, apapun yang kamu datangkan kami tidak akan beriman. Bukti apapun, keterangan apapun yang kamu berikan kepada kami, kami tidak akan beriman. Titik. Wah, ada titik pun di ujungnya. Berarti mereka ini sudah sampai ke puncak keingkaran. Lalu bagaimana? Diberikan lagi hukuman berikutnya? Ya, diberikan lagi hukuman berikutnya. Apalagi hukuman berikutnya? Itu pengajian yang akan datang. Jadi pengajian kita ini hanyalah 2 hukuman saja baru, karena ada 9 hukuman yang ditetapkan ke atas Fir'aun itu. Ini 2 saja dahulu. Berarti Allah itu memberikan hukuman supaya kembali. Tetapi keadaan mereka bukan malah menjadi baik. Keadaan yang buruk yang ada pada mereka lebih buruk lagi. Karena lebih buruk lagi, barulah pada akhir nanti ditenggelamkan di dalam laut. Ini pelajaran bagi kita. Boleh jadi kalau kita mendapatkan apa-apa yang tidak kita sukai, badan kita sakit umpamanya, harta terasa kurang dan lain sebagainya, itu boleh jadi adalah peringatan dari Allah supaya kita yang lalai ini menjadi ingat, supaya kita segera bertaubat. Tapi kalau tidak kembali kepada Allah, menganggap Allah orang lain sakit juga, jadi kalau kita sakit maka samalah seperti halnya manusia biasa, ada sehat, ada sakit. Ini tak ada kaitan dengan Allah. Maka dia ini membawa dirinya kepada keadaan yang lebih buruk, maka nanti siksaan yang lebih dahsyat akan diterima. Ini pelajaran. Jadi cepat-cepat mengambil pelajaran. Demam saja badan, cepat kembali kepada Allah. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala supaya saya lebih mendekatkan diri kepadanya. Jangan seperti kaum Fir'aun. Ini pelajaran yang kita dapatkan. Jangan seperti kaum Fir'aun yang Allah berikan hukuman ke atas mereka supaya mereka bertaubat, supaya mereka menerima kebenaran, tapi rupanya tidak. Maka mereka mendapatkan hukuman yang lebih berat, bahkan sampai kepada kebinasaan. Mudah-mudahan insya-Allah dari kisah-kisah yang Allah terangkan ini, kisah diterangkan ini bukan untuk mengetahui tentang kisah itu saja, tidak, tapi untuk kita jadikan sebagai pelajaran dan kita akan pakaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas thamarat la'allahum yadhakkarun. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Allah berfirman, walaqad akhadna ala fir'aun, walaqad, dan sesungguhnya, akhadna, kami telah menetapkan, ala fir'aun, kepada kaum Fir'aun, bisinin, dengan kemarau panjang.
kesusahan yang panjang, tak ada air. Wa naqsim minas samarat, wa naqsin dan kekurangan minas samarat dari buah-buahan. La'allahum yadhakkarun, la'allahum mudah-mudahan mereka yadhakkarun mengambil pelajaran, yaitu segeralah beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan sesungguhnya kami telah menetapkan ke atas kaum Fir'aun kemarau panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran. Ayat berikutnya, fa idza ja'atuhumul hasanah, fa idza maka apabila, atau lalu apabila, boleh. Kemudian apabila ja'atuhum datang kepada mereka al hasanatu kebaikan. Kebaikan di sini adalah kesenangan, yaitu turun hujan kembali, tanah mereka subur, buah-buahan dipanen dengan berlebih, berlimpah ruah hasil kebun. Qalu, mereka berkata, lana hadhihi, lana bahagian kami, hadhihi ini semua, ini memang dah bahagian kami. Wa in tusibuhum sayyi'ah, wa in dan jika tusibuhum menimpa mereka sayyi'ah keburukan, kesusahan, kesusahan seperti yang disebutkan tadi, yaitu kemarau panjang, kekurangan buah-buahan, yattayyaru bi Musa, yattayyaru melemparkan sial kepada bi Musa, kepada Musa, wa mamma'ah dan orang-orang yang bersama dengannya. Nah, ini kemarau panjang ini sebabnya adalah Musa itu mendatangkan sial karena dia bersama kita, dan juga orang-orang beriman yang bersama dengannya itu. Ala innama ta'iruhum indallah, ala ketahuilah, innama sesungguhnya ta'iruhum kesialan mereka itu, yaitu sial yang mereka tuduhkan itu, indallah sebenarnya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ditetapkan di dalam qada dan qadar Allah. Tak ada yang keluar dari qada dan qadar. Yang baik yang diterima oleh manusia, qada dan qadar. Yang buruk yang ditanggung oleh manusia, itu pun juga qada dan qadar. Jadi ini tak ada kaitan dengan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang beriman bersama dengannya. Ini bantahan dari Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, walakinna akan tetapi aktsarahum kebanyakan mereka, kebanyakan kaum Fir'aun itu la ya'lamun tidak mengetahui. Jadi gambaran umum dari kaum Fir'aun itu tidak mengetahui karena kebodohan. Karena kebodohan itulah mereka menuduh sial adalah karena Nabi Musa alaihi salam. Kita ulang dari awal ayat. Lalu apabila datang kepada mereka kebaikan, mereka berkata, bahagian kami kebaikan ini. Dan jika keburukan atau kesusahan menimpa mereka, mereka melemparkan kesialan, sialnya, keadaan itu kepada Nabi Musa dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketahuilah sesungguhnya sial itu yang mereka sebut sebagai keadaan yang sial itu, yang buruk itu, telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, tak tahu tentang perkara yang gaib, yaitu yang berkaitan dengan qada dan qadar. Ayat berikutnya. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayah, wa qalu dan mereka berkata, mereka siapa? Kaum Fir'aun. Dan mereka berkata, mahma bagaimanapun ta'tina bihi kamu mendatangkannya kepada kami min ayah dari ayat, dari tanda kekuasaan Allah,
litasharana, supaya kamu menyihir kami, untuk kamu menyihir kami, biha, dengan ayat tersebut, dengan tanda kekuasaan Allah tersebut. Fama nahnu laka bimu'minin, fama nahnu, maka tidaklah kami, laka, kepadamu, bimu'minin, beriman. Kami tidak akan beriman kepadamu. Dan mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan kepada kami dari tanda kekuasaan, dari ayat tanda kekuasaan untuk menyihir kami dengan tanda kekuasaan tersebut, maka kami tidak akan beriman kepadamu. Titik. Titik ini tambahan sajalah. Artinya ini tak ada lagi yang lain lagi. Habis sudah sampai di sini. Maka ulama tafsir menyebutkan ini adalah puncak keingkaran. Nah, kalau disebut puncak, tak ada lagi di atas itu, karena puncak itu yang paling tinggi. Maka disebut hadhihi qimmatul ainad, ini adalah puncak dari keingkaran. Nah, berarti mereka ini memang sudah menutup hati mereka untuk menerima nasihat dan peringatan. Jadi dari 3 ayat yang telah kita terjemahkan ini, dapatlah kita ketahui bahwasanya ayat-ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang hukuman yang ditetapkan ke atas kaum Fir'aun, yaitu berupa kemarau panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka menjadi sadar. Kemudian mereka melihat kesalahan mereka, kemudian mereka segera beriman kepada Nabi Musa, yaitu dengan menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, yaitu menetapkan Allah sebagai Tuhan. La ilaha illallah. Itulah dia risalah Nabi Musa alaihissalam, dan itu risalah para nabi. Sebelum diterangkan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, semua mereka menyampaikan la ilaha illallah. Maka pada hari ini pun para ulama pewaris para nabi menyampaikan hal yang sama, yaitu para ulama, para pendakwa, para ustaz menyampaikan la ilaha illallah. Yang berhak untuk memerintah hanya Allah, yang berhak untuk melarang hanya Allah. Tidak ada di sana yang berhak lagi memerintah dan melarang kecuali Allah. La ilaha illallah. Karena kalau disebut la ilaha illallah itu kaitannya dengan perintah dan larangan. Maka mestilah menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk itulah sebenarnya manusia itu hidup. Manusia hidup untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu maknanya tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau disebut kata tunduk dan patuh, kaitannya dengan perintah dan larangan. Ada perintah diikuti atau tidak, itu namanya patuh. Kalau mengikuti, patuh. Ada larangan, mau menjauhi dan meninggalkannya atau tidak. Kalau mau menjauhi dan meninggalkan, berarti patuh. Nah, patuh itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, mengapa kita sebut sholat itu ibadah? Karena itu adalah kepatuhan kita. Allah memerintahkan kita sholat, kita pun sholat, maka kita beribadah. Menuntut ilmu, karena Allah memerintahkan kita menuntut ilmu, kita pun menuntut ilmu, maka jadi ibadah. Apapun perbuatan yang kita lakukan sebagai menjalankan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah, maka ia adalah ibadah. Untuk itulah kita hidup. Tapi rupanya kaum Fir'aun ini bukannya tunduk dan patuh kepada Allah, tapi tunduk dan patuh kepada Fir'aun. Maka mereka telah menyekutukan Allah dengan Fir'aun. Dan berapa banyak pula manusia pada hari ini juga tidak tunduk dan patuh kepada Allah. Mereka tunduk dan patuh kepada selain Allah. Maka keadaan mereka inilah seperti kaum Fir'aun dahulu. Apa yang akan mereka terima? Hukuman-hukuman. Yang hukuman-hukuman tersebut sebenarnya dari sisi Allah adalah untuk memperingatkan mereka supaya mereka segera menyadari kesalahan mereka, kesesatan mereka, dan segera hendaknya mereka menerima kebenaran. Nah, inilah dia sebagai ringkasan dari apa yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-130.
Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Dan sesungguhnya kami telah menetapkan ke atas kaum Fir'aun itu kemarau panjang dan kekurangan buah-buahan. Jadi ada dua hukuman yang disebutkan di sini ke atas kaum Fir'aun, yaitu kemarau panjang dan kekurangan buah-buahan. Sebelum kita sampai ke hukuman tersebut, terlebih dahulu kita lihat bentuk penyampaian ayat ini. Bentuk penyampaian ayat ini berbentuk sumpah. Dari mana kita tahu? Dari kata la yang ada di pangkal ayat. Walaqad la. Lam di sini disebut sebagai lamul qasam. Lam qasam, bersumpah. Siapa yang bersumpah dalam menyampaikan ayat ini? Allah. Apabila Allah bersumpah, maka tujuannya adalah untuk menegaskan betul telah mendapat hukuman kaum Fir'aun dahulu, dan kamu juga akan mendapatkannya kalau kamu mengikuti langkah mereka. Nah, ini sumpah di sini untuk menegaskan bahwasanya ini bukan cerita kosong, ini cerita benar, kisah benar. Maka ditegaskanlah dengan sumpah. Qad ini harfu tahqiq. Harfu tahqiq maknanya menerangkan bahwasanya kisah ini betul-betul terjadi pada masa dahulu. Sesungguhnya akhadna ala fir'aun, kami telah menetapkan. Siapa kami di sini? Allah. Jadi Allah yang mengatur alam semesta ini dari dahulu hingga sekarang. Kalau Allah dahulu yang menghukum kaum Fir'aun, Allah itu juga yang menghukum manusia sekarang ini. Maka jangan buat perbuatan seperti yang dibuat oleh kaum Fir'aun dahulu. Karena Allah yang menghukum kaum Fir'aun dahulu, Allah itu juga yang akan menghukum manusia pada hari ini. Dan sesungguhnya kami telah menetapkan ala Fir'aun, kepada kaum Fir'aun, kemarau panjang dan kekurangan buah-buahan. Kepada kaum Fir'aun. Tidak pula disebut di sini kepada Fir'aun dan kaumnya, tetapi disebut di sini hanya kepada kaum Fir'aun. Allah menetapkan hukuman ke atas kaum Fir'aun. Maka ulama tafsir pun membahaskan, ini kalau disebut ala Fir'aun, kaum Fir'aun, Fir'aun masuk sekali atau tidak? Masuk sekali. Masuk sekali. Tapi ada yang mengatakan meskipun masuk sekali, mengapa tidak disebutkan Fir'aun dan kaumnya, tapi mengapa kaum Fir'aun? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan tentang kaum Fir'aun itu lebih berbanding Fir'aun itu sendiri, yaitu kesalahan bukan hanya pada Fir'aun, tetapi kesalahan juga kepada kaum Fir'aun itu. Jadi apabila nanti Allah membinasakan Fir'aun dan kaumnya, maka ia adalah keadilan Allah. Sebab yang ingkar itu bukan Fir'aun saja, kaum Fir'aun itu juga ingkar. Karena boleh jadi pada suatu bangsa yang ingkar itu penguasa, kaumnya tidak. Apa sebab? Sebab kaumnya itu ditindas, dianiaya, dipaksa. Nah, kalau kaum itu terpaksa, bermana kaum itu tak bersalah sebenarnya. Yang bersalah adalah penguasa yang menindas. Tetapi pada masa Fir'aun dahulu, Fir'aun itu penguasa yang menindas, kemudian kaumnya itu pula, kaum Fir'aun yang bersama dengan Fir'aun yang menindas Bani Israel itu ikut serta bersama Fir'aun. Jadi yang ikut serta bersama Fir'aun itu dihukum oleh Allah dengan hukuman berupa kemarau panjang dan kekurangan buah-buahan. Kemudian satu lagi, ketika disebut sesungguhnya kami telah menimpakan siksaan ke atas keluarga Fir'aun, Allah menggunakan kata keluarga Fir'aun di sini adalah untuk menyebutkan bahwasanya mereka itu bangga dengan gelaran keluarga Fir'aun. Karena Fir'aun itu kan gelar kepada penguasa tertinggi negeri Mesir.
Kalau di negeri kita ini, apa gelar kepada penguasa tertinggi? Presiden. Maka kalau disebut kerabat presiden, oh itu orang hebat-hebat itu. Kalau raja umpamanya kerabat diraja, oh itu hebat-hebat. Itu darahnya bukan merah lagi, itu darahnya udah biru, itu darah biru. Kami tetapkan siksaan ke atas keluarga Fir'aun yang angkuh dan sombong, yang menganggap dirinya hebat-hebat itu. Dan mereka tidak berdaya di hadapan hukuman Allah, yang hukuman itu adalah berupa bisinin, kemarau panjang. Panjang sekali kemarau, tidak ada air hujan tidak ada, sungai Nil itu mengering, tanah itu merekah, tak ada apa yang bisa tumbuh, dan mereka kehausan. Panjang sekali. Wa naqsim minas samarat, dan kekurangan buah-buahan. Buah-buah ada tapi sedikit sekali, tak mencukupi, maka mereka kelaparan. Jadi bisinin, kemarau panjang, mereka kehausan. Kemudian wa naqsim minas samarat, dan mereka juga kelaparan. Haus, lapar. Wah, sudah. Mengapa haus disebut dulu? Sebab manusia mungkin bisa bertahan lapar tapi tidak bisa bertahan haus. Manusia mungkin mampu tidak makan, tapi tak akan mungkin mampu tidak minum. Allah berikan hukuman ke atas mereka, la'allahum yadzakkarun, mudah-mudahan mereka ini mengambil pelajaran. Tapi mereka tidak juga mengambil pelajaran. Bahkan dalam kisah disebutkan bahwasanya ketika kemarau panjang, mereka tak bisa lagi berupaya apa-apa, mereka pergi kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Nabi Musa berdoa, hujan turun. Mestinya mereka melihat ini Nabi Musa ini adalah sebagai utusan Allah. Semestinya mereka segera beriman kepada Allah yang mengutus Nabi Musa. Tapi tetap juga pandangan mereka kepada Nabi Musa sebagai tukang sihir. Nah, ini dia. Jadi kalau di dalam hati itu sudah ada kekufuran, kemudian hati dikuasai oleh hawa nafsu, tidak lagi dapat melihat cahaya itu cahaya, kegelapan itu kegelapan, tidak lagi dapat melihat yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Sudah tertutup mata hati. Kalau mata hati sudah tertutup, apapun tak nampak dan tidak akan mungkin bisa faham. Mata hati sudah tertutup. Nah, itu keadaan kaum Fir'aun. Kemudian Allah terangkan lagi tentang seperti apa ini keadaan mereka ini. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Lalu apabila datang kepada mereka kesenangan, al-hasanah ini baik ya, yang baik itu adalah yang disukai, yang disenangi, maka disebut kesenangan. Apa yang baik? Hujan turun, baik. Tanah subur, baik. Binatang ternak berkembang biak, baik. Mereka senang karena banyak kebaikan, maka mereka senang. Maka ada yang menerjemahkan al-hasanah ini kesenangan. Apabila datang kepada mereka kesenangan, qalu, mereka berkata, lana hadhihi, bagi kami kesenangan ini semua. Ini memang karena kami ini adalah orang baik-baik di negeri Mesir ini, maka kami berhak untuk mendapatkan yang baik-baik. Ini kaitannya dengan kami sendiri ini tak ada kaitan dengan pencipta alam semesta ini. Nah, jadi mereka membawanya kepada diri mereka sendiri. Jadi sebabnya kami mendapat kesenangan adalah karena kami sendiri. Nah, jadi dikembalikan kepada dirinya. Orang kafir itu begitu, tak nampak Allah Ta'ala yang memberi, yang melapangkan rezekinya, yang menyehatkan badannya, yang memintarkan akalnya, otaknya, yang memberikan kekuasaan kepadanya. Dia tak dapat melihat Allah itu. Dia lihat dirinya saja. Ini saya kaya nih karena saya pandai berdagang nih. Dia buat pada dirinya. Oh, saya ini sehat nih karena saya jaga makan, saya jaga istirahat, maka badan saya sehat. Dia bawa pada dirinya. Orang yang seperti ini, orang yang telah menutupi keberadaan Allah.
Padahal sebenarnya Allah itulah yang menyehatkan, yang menetapkan sakit, yang menguatkan, yang melemahkan, yang memberikan rezeki, yang menahan rezeki dan seterusnya. Tapi mereka tak dapat melihat Allah disebabkan karena kekufuran telah menutupi hati mereka. Jadi kekufuran itu yang menutup hati mereka. Kemusyrikan itu yang menutup hati mereka. Atau dengan bahasa Said Qutb dalam tafsir beliau, bahwasanya yang menutupi hati mereka itu adalah kesesatan mereka itu. Kesesatan mereka itu yang sudah merusak fitrah mereka itu. Mereka manusia apabila memunculkan fitrahnya yang suci, yang bersih, yang ia bawa dari lahir itu, dia akan dapat melihat bahwasanya bukanlah manusia yang mengatur alam semesta ini. Kalau manusia memunculkan fitrahnya yang suci, akan memperakui bahwasanya pencipta alam semesta ini yang mengatur alam semesta ini. Manusia, apakah pencipta alam semesta? Bukan. Maka tak ada manusia yang kalau fitrahnya itu ada dan muncul dari hatinya, tidak akan mungkin mengatakan apa yang berlaku ini dari diri sendiri, itu tak akan mungkin. Kalau ada yang mengatakan seperti itu, bermakna kesesatannya itulah yang telah merusak fitrahnya yang suci. Maka kita kalau mau melihat seseorang itu mengenal Allah, kita dapat melihat dari perkataan-perkataan yang dikeluarkan. Ini ada mengkaitkannya dengan Allah atau tidak? Kalau tidak mengaitkannya dengan Allah, tidak menghubungkannya dengan Allah, ini orang sudah menutupi keberadaan Allah. Ini adalah orang yang kafir ini. Kafir ada dua. Ada kafir betul-betul mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada pula disebabkan karena kelalaian, karena kebodohan. Maka mereka ini disebut kufur nikmat namanya, yaitu tidak memperakui Allah sebagai yang memberikan nikmat, tertipu dan terpedaya oleh diri sendiri. Siapa contohnya? Dahulu ada yang diberi kekayaan berlimpah, sampai orang yang kuat sekalipun tak bisa untuk membawa kunci gudangnya. Siapa orangnya? Qarun. Latanu bil usbati ulil quwwah. Kuncinya saja tak bisa dibawa oleh algojo yang besar. Itu kuncinya itu, apalagi isinya. Berapa besar gudang yang ia miliki untuk menyimpan kekayaannya. Awalnya dahulu Qarun itu beriman. Dia adalah dari kaum Nabi Musa juga. Tetapi ia kufur nikmat, menutupi keberadaan Allah yang memberi nikmat. Ketika ditanyakan, wahai Qarun, jangan kamu angkuh, jangan kamu sombong. Allah tak suka pada orang-orang yang angkuh. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang kudapatkan ini semua itu adalah karena ilmu yang ada padaku. Ini tak ada kaitan dengan Allah. Sombong. Fakhasafna bihi wa bidarihil ar. Kami belahkan bumi untuknya, kami rekahkan bumi untuknya, dan kami benamkan ia, wa bidarihi, dan istananya sekali. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu wa ma kana minal muntasirin. Maka dia bukanlah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ditolong. Dibenamkan sampai ke lapisan air dari bumi ini. Di bumi ini ada lapisan air. Ada lapisan tanah, lapisan pasir, lapisan batu, lapisan air, sampai ke lapisan air. Karena dibenamkan sampai lapisan air, maka air pun muncrat, memancar keluar. Kemudian membuat satu danau, maka danau itu sekarang di Mesir namanya Danau Qarun namanya. Ada Danau Qarun. Tak percaya, pergilah ke Mesir sana. Kami beberapa waktu yang lalu, sebahagian dari jemaah kita dari Masjid Agung ini sudah melihat Danau Qarun di sana. Yaitu danau yang dahulu di situ Qarun dibenamkan ke dalam bumi. Itu namanya menutupi keberadaan Allah. Yaitu dengan menyandarkan kepada diri sendiri. Dalam ayat ini juga begitu, kaum Fir'aun ini menyandarkan kepada diri sendiri. Lana hadhihi, ini semua kalau kami dapat kesenangan, ini adalah bahagian kami, ini tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Wa in tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah.
Dan jika keburukan, kesusahan, penderitaan, apa-apa yang tidak mereka sukai menimpa mereka, yatayyaru, mereka menetapkan sial dan melemparkan kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Ini kami menderita ini karena Musa ada bersama ini. Karena dia inilah maka kita jadi sial ini. Sial. Kata sial yatayyaru diambil dari kata tara yatiru, ta'irun, tairun. Terbang. Yang terbang disebut tairun, burung. Mengapa sial ini dari kata burung pula? Karena dahulu tradisi Arab itu untuk mengetahui baik buruk itu melalui burung. Baik buruk itu melalui burung. Burung dipegang kemudian diterbangkan. Apabila burung itu terbang arah ke kanan, itu pertanda baik. Kalau burung itu terbang arah ke kiri, itu pertanda buruk, sial. Jadi karena dari inilah amalan mereka, maka disebutlah yang berkaitan dengan burung ini nasib. Nasib buruk apabila burung itu terbang ke kiri sebagai sial. Tapi kalau burung terbang ke kanan, mujur, beruntung. Untuk memulai perjalanan pun biasanya mereka begitu. Ini akan mengadakan perjalanan atau tidak? Maka diterbangkan burung terlebih dahulu. Kalau burung terbang ke kanan, mereka lanjutkan perjalanan. Tapi kalau burung terbang ke kiri, mereka berhenti, mereka cari lagi waktu yang lain. Ini namanya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan baik atau menetapkan buruk. Baik buruk itu Allah tetapkan sebagai ujian bagi manusia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan buruk, dengan baik. Buruk maknanya yang dipandang buruk oleh manusia, yang tidak disukai oleh manusia. Baik yang dipandang baik oleh manusia. Karena sebenarnya kalau dikembalikan kepada Allah, apapun yang Allah tetapkan tak ada yang buruk sebenarnya. Karena di sebalik apa yang dipandang buruk oleh manusia itu ada hikmahnya. Maka bagi orang beriman semuanya adalah baik. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Tapi mereka ini, kaum Fir'aun ini, dia menyandarkannya kepada Musa disebabkan karena mereka tidak menyukai Nabi Musa alaihissalam. Karena kalau sudah tak suka itu, sebab itu akan diarahkan kepada yang tidak disukai, kepada orang yang tidak disukai. Ini karena dia lah nih, dia biang keladinya ini. Nah, maka mereka menetapkan kesialan pada Nabi Musa alaihissalam. Perbuatan yatatayyar ini dilarang dalam Islam. Jadi jangan buat-buat pula ya. Jadi ambil burung kemudian diterbangkan pula. Ini khurafat. Ini ajaran yang tidak dibenarkan. Atau yang seumpama dengannya. Buat tidak, buat tidak, buat tidak, buat. Ini juga sama ini. Tidak. Kalau mau buat atau tidak dan kita rasanya ragu, maka salat istikharah. Salat meminta tolong kepada Allah untuk menetapkan pilihan. Bukan dengan cara khurafat. Khurafat maknanya menetapkan sesuatu tanpa pengetahuan yang benar. Maka Allah bantah dalam perkataan berikutnya, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah, kalau disebut kata ala, ini namanya adatut tanbih, untuk memberikan perhatian. Jangan sampai tidak memperhatikan. Ketahuilah, jangan sampai tidak mengetahui. Innama ta'iruhum, sesungguhnya kesialan yang menimpa mereka itu tak ada kaitan dengan Musa. Kalau mereka menganggapnya demikian, itu khurafat, itu adalah tertolak, tidak ada dasar keilmuan sedikit pun. Sebabnya mereka sial itu adalah indallah. Apa yang menimpa mereka itu sudah ditetapkan di sisi Allah. Karena apapun yang berlaku di alam semesta ini sudah ditulis oleh Allah dalam qada dan qadar. Melalui pena. Pena itu sudah diangkat, tulisan itu sudah kering. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Semua ini yang berlaku sekarang ini
yang kita sukai atau yang tidak kita sukai, semuanya kembali kepada apa yang telah tertulis itu. Maka jangan alihkan dia kepada selain qada dan qadar. Mereka ini memindahkannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Walakinna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Kalau disebut kebanyakan mereka, bermakna ada di antara mereka yang mengetahui, ada, tapi jumlahnya sedikit. Ketika disebut kebanyakan mereka, bermakna secara umum dari kalangan kaum Fir'aun itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Kalau disebut tidak mengetahui, pandai atau bodoh? Bodoh. Mereka ini adalah orang-orang yang tenggelam dalam kebodohan. Kebodohan itulah yang membuat mereka tidak mengenal Allah. Kebodohan itulah yang membuat mereka mengingkari bahwasanya segala sesuatu yang mereka jalani itu adalah ketetapan dari Allah. Kebodohan itu yang membuat mereka telah salah pandang, sehingga mereka memilih atau membuat kesesatan. Maka jangan sampai kebodohan itu berlaku ke atas umat ini. Itulah perlunya kita menuntut ilmu, belajar, supaya kita terselamat dari kebodohan itu. Karena apabila kebodohan, boleh jadi kita akan membuat kesimpulan yang salah. Kesimpulan yang salah apabila kita buat, kemudian itu pula yang kita lakukan dalam kehidupan sehari, maka kita akan tersesat dari jalan yang benar. Maka ilmu itu sangat penting, menjadi penentu. Kemudian satu lagi sebelum kita berpindah ke ayat berikutnya, yaitu tentang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada keadaan yang baik yang ditetapkan ke atas kaum Fir'aun itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka memahami bahwasanya kebaikan yang mereka terima itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Kemudian itu adalah perkara yang biasa sebenarnya. Karena manusia biasanya lebih banyak dalam kebaikan lagi dari dalam keburukan. Ini secara umum. Maka dikatakan Fir'aun itu berkuasa, dalam satu riwayat disebutkan, ini disebutkan dalam tafsir Imam Al-Baghawi, bahwasanya Fir'aun itu berkuasa lebih kurang 400 tahun lamanya. 400 tahun. Kemudian sepanjang masa 400 tahun itu mereka selalu mendapatkan kesenangan. Air turun sebagai yang akan menyirami tanah mereka cukup, air sungai Nil cukup, kemudian tanah-tanah mereka subur, tak pernah mereka kekurangan apa-apa. Nah, kemudian mereka ketika senang, mereka lupa yang memberikan kesenangan karena sudah rutinitas mereka mendapatkan kesenangan, setiap hari kesenangan. Akhirnya mereka mengatakan ini kesenangannya adalah dari diri kami sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan kesusahan. Nah, kesusahan itu biasanya jarang terjadi secara umum. Kesusahan itu jarang terjadi. Kita sajalah sepanjang umur kita ini, mana yang lebih panjang yang kita jalani? Sehat atau sakit? Sehat. Sakit sekali-sekali saja sakit. Mana yang lebih banyak yang kita jalani? Yaitu kenyang perut atau lapar perut? Banyak kenyang lagi dari lapar. Lapar sekali-sekali saja. Dalam satu tahun mungkin berapa kali saja lapar. Bahkan ada yang tak pernah lapar. Kenyang saja, tak pernah lapar. Kemudian diujilah dengan kesusahan, yaitu air tak turun, kemarau panjang, buah-buahan kurang. Sebenarnya ini adalah jarang-jarang terjadi, jarang-jarang. Maka untuk menerangkan yang selalu terjadi, yang baik-baik, Allah menggunakan kata idza, fa idza ja'athumul hasanatu. Untuk yang jarang-jarang terjadi, Allah menggunakan kata in, wa in tusibuhum sayyi'ah. Ini siapa yang belajar bahasa Arab ini diperhatikan, Allah tak menggunakan kata idza, tidak. Sebab idza digunakan untuk yang selalu,
selalu terjadi. In digunakan kepada sesuatu yang jarang terjadi. Jadi kesusahan yang ditimpakan ke atas mereka itu jarang terjadi. Lalu untuk apa ditimpakan kesusahan itu yang sebenarnya jarang terjadi itu? Tujuannya adalah untuk mengingatkan mereka. Sadar atau tidak? Menggunakan akal pikiran atau tidak? Mau kembali kepada kebenaran atau tidak? Mengenal Allah yang menetapkan segala sesuatu atau tidak? Nah, itu gunanya. Kita kalau sehat-sehat saja, kadang-kadang lupa Allah yang memberikan sehat itu. Maka Allah sakitkan. Apabila sakit, maka mestilah ketika itu ingat kepada Allah. Oh, rupanya ini tidak kaitannya dengan makan. Saya makan cukup rasanya. Istirahat cukup. Mengapa sakit juga ya? Mengapa sakit juga? Karena Allah yang menetapkan sakit. Ingatlah Allah Ta'ala. Tapi tak ingat juga. Berarti tidak mengambil pelajaran dari apa yang berlaku. Jadi disusahkan, dan susah itu hanya tidaklah selalu, tetapi hanya sekali-sekali saja. Kesusahan yang seperti itu sebenarnya adalah sebagai peringatan. Peringatan tujuannya adalah baik, yaitu supaya orang yang sesat itu dia kembali kepada kebenaran, dan orang yang sudah berada di atas kebenaran yang lalai itu dia kembali ingat dan sadar. Maka kalau kita diuji dengan sakit, cepat ingat Allah Ta'ala. Cepat ingat Allah. Jangan lupakan Allah. Seperti yang kita sebut tadi, Allah sakit, orang lain pun kan sakit juga. Nah, itu berarti melupakan Allah. Atau ada lagi, Allah kita ini sakit adalah untuk mengaktifkan antibodi yang ada pada diri kita ini. Karena memang hikmahnya begitu, ada hukum sebab akibat. Maka yang berlaku ini tak ada kaitan dengan Allah. Ini memang sudah demikian. Mengapa demam, Bu? Oh, saya ini demam karena tadi berhujan panas tadi pulang dari pasar. Oh, jangan dikaitkan dengan memang sebabnya, tapi yang memberlakukan sebab itu siapa? Karena orang lain berhujan panas juga tak demam. Mengapa kita yang berhujan panas demam? Kalau memang iyalah hujan panas itu yang membuat kita demam, setiap orang yang berhujan panas demam. Tapi sebab akibat itu barulah berlaku kalau dengan izin Allah Ta'ala. Mesti ingat Allah yang memberlakukan izin itu, yang menetapkan keizinan itu, sehingga berlakulah hukum sebab akibat. Tapi banyak pada hari ini manusia itu terpedaya dengan hukum sebab akibat. Mengapa umur ibu panjang ya? Oh iya, keturunan kami panjang-panjang umurnya. Nah, mestinya faham bahwasanya yang memberikan umur yang panjang atau pendek itu adalah Allah. Allah telah tetapkan ajal seseorang, tapi dia alihkan kepada yang lain. Keluarga kami ini keluarga panjang-panjang umur ini. Datuk kami dulu 100 tahun lebih. Maka kalau sekarang ini panjang, biasalah. Oh, ini orang telah menutupi keberadaan Allah. Satu lagi perkara, sebagai satu perkataan untuk menerangkan apa yang kita sampaikan tadi, yaitu jangan sekali-kali melihat apa yang berlaku depan mata tidak ada kaitan dengan Allah yang maha gaib, yang tidak dapat dicapai oleh mata. Biasanya manusia itu hanya terpaku kepada apa yang dilihat oleh mata saja. Padahal apa yang dilihat oleh mata itu berkaitan dengan Allah yang tidak dapat dicapai oleh mata. Artinya yang zahir ini kaitannya dengan yang gaib, dan yang gaib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha gaib. Maka jangan sekali-kali memahami apa yang nampak oleh mata, yang zahir ini secara zahir saja, tetapi cepatlah kaitkan dengan Allah Ta'ala. Segala sesuatu kaitannya dengan Allah. Wa ma tasqutu min waraq, tak ada satu pun daun yang jatuh ke muka bumi melainkan ia adalah sebagai ketetapan Allah. Tak ada, semuanya kecuali ketetapan Allah. Ibu-ibu yang duduk depan ni karena Allah menetapkan duduk depan.
Saya Ustadz yang milih di depan. Memang nampaknya dalam pandangan mata kita yang memilih. Tetapi pada hakikat sebenarnya yang mengizinkan adalah Allah. Tadi dari rumah ingin duduk depan, rupanya setelah sampai ini dah penuh di depan semua. Nah, bermakna Allah tidak izinkan. Dan masih banyak lagi yang bisa disebut bahwasanya segala sesuatu ada kaitannya dengan Allah yang Maha Gaib. Kaum Fir'aun tidak sedikit pun dari perkataan mereka mengkaitkannya dengan Allah. Jangan seperti kaum Fir'aun itu. Kalau seperti ini cara kita memandang hidup ini, senang hati kita. Apapun yang berlaku dikaitkan dengan Allah. Apapun berlaku dikaitkan dengan Allah. Senang. Kalau kita orang beriman, berbaik sangka dengan Allah, pasti apapun yang berlaku ini ada hikmah di sebaliknya. Tapi kaum Fir'aun, itulah dia kaum Fir'aun, bebal, tidak bisa diajar, kemudian tidak mau menerima nasihat dan tidak bersedia mengambil pelajaran, padahal pelajaran banyak di hadapan mata mereka. Maka apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa? Wa qalu, dan mereka berkata, mahma ta'tina bihi min ayah, apapun yang kamu datangkan kepada kami dari tanda kekuasaan Allah, karena Nabi Musa mengatakan ini tanda kekuasaan Allah. Apapun yang kamu datangkan kepada kami dari tanda kekuasaan, litasharana, untuk kamu, supaya kamu menyihir kami, biha, dengan tanda kekuasaan tersebut, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan beriman kepadamu. Titik. Terlambat kata titiknya. Ini adalah keingkaran di atas keingkaran. Kemudian apakah mereka betul menyebut kata tanda kekuasaan Allah itu? Sebenarnya tidak. Bukan betul-betul mereka mengatakannya. Mereka menggunakan tanda kekuasaan Allah untuk menyihir kami, sebenarnya untuk mengolok-olok Nabi Musa sebenarnya. Bagaimana kamu mendatangkan tanda kekuasaan Allah kepada kami untuk menyihir kami? Apakah mereka memang betul percaya bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Musa itu tanda kekuasaan Allah? Tidak. Mereka menganggap itu adalah sebagai perbuatan sihir. Nabi Musa yang menyebut apa yang berlaku itu adalah tanda kekuasaan Allah. Lalu kalau mereka menyebutnya juga, mereka sebenarnya mengolok-olok Nabi Musa dengan perkataan yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dari mana buktinya? Buktinya perkataan litasharana, supaya kamu menyihir kami. Apakah tanda kekuasaan Allah itu untuk menyihir? Bukan. Tapi mereka gunakan kata menyihir. Oh, berarti kata tanda kekuasaan Allah yang mereka gunakan, ayah-ayah yang mereka fahami dari apa yang berlaku pada tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka tidak melihatnya sebagai tanda kekuasaan Allah sebenarnya. Lalu mereka gunakan juga perkataan ayah itu yang biasa digunakan oleh Nabi Musa sebagai tanda kekuasaan Allah yang agung, yang mulia, yang semestinya dengan tanda kekuasaan Allah itu beriman. Tapi mereka mengatakan dengan tanda kekuasaan yang kamu datangkan itu untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman. Oh, jadi ada manusia jenis seperti ini ya? Ada. Jangan dikatakan pada masa dahulu, pada masa sekarang pun juga ada. Kadang-kadang dalam keluarga juga ada. Sudah lama, jangan nasihati lagi, saya tak akan berubah, titik. Wah, sudah. Macam mana emaknya menasihatinya lagi? Tak ada lagi. Apapun alasan yang mak beri, saya tak akan terima. Titik. Nah, tak ada diskusi. Tak ada lagi nasihat menasihati. Berguna lagi peringatan? Tidak. Jadi ada orang yang jenis seperti ini dari dahulu hingga sekarang. Nah, kalau kita berdakwah menghadapi mereka ini, maka jangan kita
berputus asa. Sampaikan terus. Dan jangan cepat-cepat buat keputusan. Ini mungkin orangnya seperti yang dimasukkan dalam ayat itu nampaknya. Jangan. Jangan cepat-cepat buat kesimpulan, sebab kita tak tahu orang itu adalah memang seperti ini atau tidak. Tapi ada orang seperti itu, ada. Tapi jangan cepat buat keputusan orang itu nampaknya seperti yang disebut dalam ayat ini. Maka tak usahlah menasihatinya lagi, cukuplah sampai di sini. Oh, tak boleh. Pendakwah tidak boleh berputus asa. Jadi dari aspek dakwah, dari pandangan dakwah, maka semua orang itu diharapkan akan berubah. Dan jangan sekali-kali pendakwah membuat keputusan ni orang tak bisa dirubah, ini enggak boleh. Apa sebab? Sebab kita tidak mengetahui seperti apa orang tersebut sebenarnya. Karena tidak ada di antara kita yang diberitahu oleh Allah bahwasanya orangnya adalah memang tidak akan berubah. Tak ada. Jadi karena tidak ada di antara kita yang mengetahui, maka dalam berdakwah sampaikan terus. 2-3 kali tak menerima, sampaikan lagi. Dah 10-20 kali tak menerima, sampaikan terus. Dah tua orang tersebut tak juga menerima, buat kesimpulan dengan ayat ini? Jangan. Sampaikan terus. Kalau dah mati dia, tak perlu sampaikan lagi, dah selesai. Berarti sampai kapan kita menyampaikan kebenaran kepada seseorang, meskipun orang tersebut menolaknya terus? Sampai ia mati, sampai ia meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.